warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan sekalian. Siang, Pak. Oke, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, saya sudah mengirimkan materi terkait tentang manajemen konflik. Lalu juga saya sudah mengirimkan kasus kepada rekan sekalian dan saya sudah memberikan arahan untuk menganalisis kasus dan manajemen konflik apakah yang akan kalian pilih dalam menangani kasus yang sudah saya kirimkan. Oke, saya berharap semua sudah baca di e-learning dan sudah baca instruksinya dengan baik. Dan kemarin saya juga sudah minta ketua kelas untuk benar-benar memastikan kalian semua sudah punya jawaban masing-masing. Oke, kita bisa mulai dari siapa yang ingin memberikan jawabannya. Kira-kira manajemen konflik apa yang cocok terkait tentang kasus yang sudah saya kirimkan? Silakan. Ada yang mau menginisiasi dulu? Saya, Pak. Oke, silakan Tari. Menurut saya, dari studi kasus yang sudah Bapak berikan, manajemen konflik yang tepat menurut saya dapat diterapkan oleh seorang pimpinan atau CEO suatu perusahaan adalah menggunakan competing, Pak. Karena menurut saya dari studi kasus tersebut, di mana seorang pimpinan ini ingin mengikutsertakan apakah generasi tua ataupun generasi muda yang akan diikutsertakan dalam suatu proyek, itu tergantung dari kemampuan dan keahlian masing-masing, Pak. Benar, karena setiap generasi itu punya keahlian dan juga kekurangannya masing-masing, keterbatasannya masing-masing. Tidak selamanya generasi tua itu, ya benar memang mereka berpengalaman, tetapi tentu mereka masih masih terbatas dalam penggunaan teknologi. Begitu juga dengan generasi muda. Nah, jadi jika kita menggunakan kompeting ini, penilaiannya itu lebih objektif seperti itu, Pak. Menarik sekali. Jadi Tari menggunakan metode competing untuk manajemen konflik terkait tentang masalah generasi tua dan generasi muda. Jadi siapa yang terbaik, dia yang akan menjadi ketua project dari kita. Oke, siapa lagi? Ada yang berbeda jawabannya dengan Tari atau punya tanggapan lain? Ada? Saya, Pak. Ya, boleh. Gini. Kalau menurut saya, Pak, lebih cocok yang accommodating deh. Kenapa accommodating? Di sini kan ketua proyek ya, dia harus sudah berpengalaman. Nah, menurut saya yang muda tuh kalah dulu. Jadi dia belajar dulu ke yang tua-tua ini. Nah, kalau sudah ada pengalaman baru nanti maju. Jadi menurut saya accommodating. Nyerah dulu lah si muda ini, baru nanti setelah sudah pengalaman baru dia Masih banyak waktu buat yang muda. Iya, dan kasih yang berdua ini berbeda dengan saudara Tari yang tadi. Siapa yang baik? Kalau ini kok bisa udah kasih aja ke generasi tua, karena generasi tua yang lebih berpengalaman, sedangkan generasi muda masih butuh belajar. Walaupun dia lebih ahli teknologi misalnya, ya itu bisa support di belakang mungkin ya. Oke. Ada lagi mungkin jawabannya? Saya, Pak. Silakan dia. Mungkin compromising, Pak. Kenapa kompromi? Karena segala sesuatu itu bisa dikompromikan, Pak. Ya. Oh gitu. Tapi gimana dari kompromikan? Ya, karena kan generasi tua punya pengalaman, generasi muda punya skill. Jadi mereka harus bisa saling mentransfer satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain, sehingga mereka bisa mengisi lini-lini yang kosong. Dalam artian mungkin generasi tua tidak bisa mengisi lini-lini di generasi muda, sedangkan generasi muda juga mungkin ada bagian-bagian yang tidak mereka kuasai di lini-lini tertentu. Seperti itu, benar? Bagus. Oke, silakan. Ada yang menarik lagi. Jadi bisa saling berkompromis. Jadi kalau berkompromis itu berarti generasi muda pasti ada yang kalah, generasi tua ada yang kalah juga. Generasi muda ada yang menang, generasi tua yang menang. Bisa jadi kita bagi-bagi. Misalnya oke lah, generasi tua nggak jadi ketua tapi nanti paling besar megang ininya, megang sesuatunya perannya. Atau generasi muda yang nanti paling banyak berperan tapi ketuanya generasi tua. Jadi kan ada kompromis di situ. Oke, silakan. Ayu ada tak pertanyaan? Ini Pak, saya mau nanya, berarti apa bedanya kolaborasi sama kompromis? Menurut saya itu lebih mirip sih, karena kompromis dengan kolaborasi itu kan kalau kolaborasi itu mengkolaborasikan antara yang muda dengan yang tua, itu bisa dijadikan kolaborasi untuk bisa mencapai tujuan yang dari kasus tadi. Nah, kompromis itu juga menyamakan persepsi dari yang muda ke tua gitu. Jadi apa perbedaannya? Nah, ini yang menjadi menarik. Apa bedanya kolaboratif dan kompromis? Kalau kolaboratif, konsepnya itu adalah win and win. Semuanya menang. Tapi kalau compromising itu ada win, win, lose, lose. Jadi menang, menang, kalah, kalah. Oke, kamu menang di situ, tapi kamu kalah di situ. Oke, kamu menang di situ, tapi kalah di situ. Itu kompromis, saling mengkompromikan. Tapi kalau kolaboratif, semuanya menang. Makanya kalau konsep kolaborasi ini, konsepnya generasi tua dan sendiri nggak ada. Ya udah, generasi tua dan semua sama. Nah, itu konsepnya kolaborasi. Tapi karena tadi konsepnya itu adalah generasi tua dan generasi muda dan mereka punya game sendiri, seperti kami Sherina, ini membutuhkan tantangan konflik yang luar biasa. Makanya kalau kolaboratif ini dibutuhkan CEO yang benar kolaboratif